Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, di video kali ini saya akan coba membuat resep. Yang resep ini sebagian pedagang menggunakannya agar martabak itu jadi lebih gurih. Ada salah satu bahan yang memang membuat martabak itu jadi lebih gurih karena sudah pernah sih saya coba untuk video kami yang lain. Eh, tapi saya tidak jelaskan secara detail, maka di video kali ini saya akan coba jelaskan secara detail bahan-bahan apa saja serta merek apa saja yang kami gunakan untuk resep ini, dan mudah-mudahan ini bisa membantu bagi khususnya bagi pemula ya guys, khususnya bagi pemula yang ingin memulai usaha martabak atau hanya untuk dijadikan cemilan di rumah. Oke, saya akan coba sebutkan bahan-bahannya. Untuk video kali ini saya akan coba membuat resep yang paling sedikit ya guys, yaitu satu loyang saja atau sekitar 250 gram. Untuk terigu sendiri, saya hanya menggunakan satu jenis saja, yaitu terigu kompas. Ini terigu kompas, jika kita di rumah tidak ada kompas, bisa menggunakan segitiga biru. Itu insya Allah sama. Terus bisa juga menggunakan merek Mila, itu juga insya Allah sama. Ya, karena kami di Makassar itu, ini produk-produk Makassar ya guys, jadi kami menggunakan terigu kompas. Terus air sendiri kita akan coba menggunakan 300 ml, tapi nanti kita tidak akan pas 300 ml ya guys, karena nanti akan tambahan bahan sehingga membuat martabak nanti kalau misalnya kita gunakan 300 ml nanti akan lebih encer. Jadi nanti kita akan coba menggunakan sekitar 250 ml saja. Terus soda kue saya menggunakan cap kupu-kupu atau merek kupu-kupu. Terus ada garam banyak ya guys, nggak perlu disebutkan mereknya. Gula juga, ini sebenarnya gula untuk martabak sendiri sebaiknya gula yang kecoklatan ya guys, cuma ini yang biasa, gula yang biasa kami pakai nggak ada, jadi saya menggunakan gula seadanya saja, tapi insya Allah hampir sama. Terus untuk vanili sendiri saya menggunakan cap dua angsa ya guys. Ini juga produk lokal, produk Makassar, sehingga untuk di daerah di luar Makassar kemungkinan agak susah untuk mendapatkannya, tapi bisa menggunakan dengan merek lain karena merek sendiri bebas ya guys, yang jelas baunya harum, insya Allah cocok. Karena ini kegunaannya vanili juga untuk menetralisir bau amis dari dari telur sendiri, karena resep-resep yang kami gunakan itu untuk yang kami jual sendiri menggunakan telur utuh ya guys. Untuk saya pribadi ya, menggunakan telur utuh, jadi bukan kuningnya saja, jadi kami menggunakan telur utuh. Terus untuk pewarna kuning telur kita gunakan sedikit saja agar martabak itu tidak pucat, jadi kita menggunakan sedikit saja. Ini kita menggunakan cap burung robin ya guys. Ini cap burung robin, ini sudah ada sudah ada BPOM-nya. Insya Allah ini aman untuk digunakan untuk campuran makanan. Guys, mungkin suara saya mungkin nggak terlalu kedengaran, tapi mudah-mudahan kedengaran ya guys, karena ini saya sudah coba menggunakan mikrofon karena di Makassar ini sedang hujan lebat. Mungkin kalian yang lihat berita di televisi maupun di sosial media, pada tanggal 13 ini hampir atau sebagian besar wilayah Makassar itu terjadi banjir, termasuk di rumah saya. Untuk pertama kalinya selama sekitar 20 tahun saya tinggal di sini, juga untuk pertama kalinya ini ada masuk air, meskipun tidak sampai di dalam rumah, tapi sudah tinggal sedikit, mungkin tinggal ya berapa, 5 cm lagi masuk di dalam rumah. Tapi alhamdulillah tidak masuk. Mudah-mudahan ini hujan juga tidak terlalu lebat lagi, tapi di luar ini hujannya kaget-kaget guys, tiba-tiba hujan deras, tiba-tiba berhenti, jadi hujannya kaget-kaget begitu ya, biasalah kalau musim begini. Karena menurut BMKG sendiri perkiraan cuaca itu untuk cuaca ekstrim ya guys, itu dari tanggal 12 sampai tanggal 16, tapi mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Oke, saya lanjut.
Eh, terus ini kenapa saya menggunakan santan kara? Karena santan biasanya biasanya membuat apapun, kue apapun itu terasa lebih gurih. Makanya martabak kalau menggunakan santan kara, bukan santan kara saja sih, sembarang santan sebenarnya. Cuma kebetulan stoknya yang ada santan kara, apa, sun kara, jadi saya sebutkan santan kara. Oke, karena ini bahan sudah lengkap, saya akan coba eksekusi resepnya. Selanjutnya kita akan coba resting sekitar 1 jam. Setelah itu baru kita akan buat martabaknya. Oke, kita singkirkan satu-satu untuk membuat adonannya dulu. Oke, saya timbang ya guys agar kalian lebih apa namanya, lebih paham takarannya sehingga bisa dipraktekkan di rumah. Syukur-syukur bisa untuk jualan ya guys. Karena terus terang selalu saya katakan bahwa bagi saya pribadi ya guys, jangan pelit berbagi ilmu. Itu saja. Menurut saya ya guys, tapi karena ada juga orang yang bilang kita pergi toilet saja bayar. Eh, jadi kalau mau resep juga harus bayar, tapi menurut saya pribadi enggak. Saya secara pribadi suka berbagi ilmu karena ilmu yang saya dapat ini juga saya dapatkan dengan cuma-cuma dari senior saya, sehingga saya juga membaginya dengan cuma-cuma. Oke, saya coba ya guys. eh kita mulai nol dari gram, kita takarnya pakai gram saja guys. Ini sekitar 250 gram dulu, karena santan karanya ini saya lihat sekitar berapa ini, 650 mili. Jadi kita coba 250 mili atau 250 gram saja. Oke, pas ya guys. Selanjutnya kita menggunakan seperempat atau ujung sendok garam ya guys. Selanjutnya kita pakai vanili secukupnya saja atau seperempat sendok teh, tapi ini dikira-kira saja. Oke, mungkin nggak terlalu kebanyakan. Selanjutnya kita pakai vanili, pakai kuning telurnya juga sedikit saja. Yang penting martabak itu tidak pucat. Sedikit saja, 1 tetes saja ya guys. Oke, aduh kayaknya kebanyakan guys. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan nggak terlalu kuning. Kebelablasan tadi guys. Telur kita pakai semua, full. Oke. Terus santannya kita juga pakai semua ya guys. Karena saya mau coba, atau kita pakai 50 mili saja. Ini kan 65, jadi kita pakai 50 mili saja untuk apa namanya? 250 gram terigu kita coba pakai 50. Jadi kalau misalnya kita pakai 1 kilo berarti kita menggunakannya 200 mili. Kita coba ya guys. Kita kocok-kocok dulu agar dia tercampur rata ya guys. Karena biasa ada mengendap sih biasanya. Kecuali kalau kita gunakan semua ya nggak perlu sih dikocok-kocok, tapi karena kita akan sisakan sekitar 15 mili, jadi kita kocok-kocok dulu agar tidak ada endapan. Oke, kita coba 50. Oh, oke, masih ada sedikit, kita simpan saja. Oh, oke, kita simpan dulu. Selanjutnya kita aduk dulu ya guys.
Diaduk-aduk dulu sampainya rata. Setelah itu baru kita masukin terigunya. Oke, selanjutnya kita dari nol dulu lagi. Kita masukin terigunya semua. Ini saya tadi sudah timbang sekitar 250. Tempatnya terlalu kecil guys, jadi agak repot. Oke, cukup ya guys, 253, nggak apa, lebih sedikit. Selanjutnya kita aduk-aduk saja, nggak perlu pakai mixer, cukup pakai sendok sayur saja. Insya Allah ini sudah oke. Oke, selanjutnya dari sini kita coba percepat atau kita cut videonya agar durasinya tidak terlalu lama. Guys, ini sudah mendekati kalis ya guys. Cuma ini sedikit agak kuning, tadi kebablasan sih. Ini sudah mendekati kalis, tapi sepertinya agak kental nih ya guys. Tapi saya coba masukin gulanya dulu. Ini gulanya tadi saya timbang sekitar, kita pastikan lagi seperti yang lain. Jadi kita pastikan lagi ini gulanya berapa ya guys untuk 250, tapi tadi saya timbang sekitar 70 sih, sekitar 65 atau 70 tadi, tapi ini pastikan saja supaya kalian bisa praktekkan di rumah. Ternyata 73 ya guys, 73 berarti kalau 1 kilo mendekati 300 gram, karena memang untuk saya jual itu untuk 1 kilo terigu biasanya saya lebih condong memilih gula itu 250 sampai 300 gram untuk 1 kilo terigu. Kenapa? Karena saya untuk dijual itu tidak tabur gula lagi di atasnya, atau setelah martabak itu mendekati atau setengah matang saya nggak tabur gula lagi. Jadi saya lebih pilih gula dicampur di adonan, jadi nanti tidak tabur lagi, makanya saya lebih condong ke 250 sampai 300 gram gula pasir. Nah, ini tadi 73 ya guys untuk berapa? Untuk 1/4 kilo. Jadi kalau 1 kilo berarti mendekati 300 gram. Oke, kita aduk-aduk sebentar. Ini nggak perlu lama ngaduknya, mungkin sekitar 1-2 menit sudah oke. Jadi untuk video ini saya tidak percepat atau tidak cut, agar kalian bisa lihat berapa lama saya ngaduknya ini. Ini saya ngaduknya gula ini sekitar 1-2 menit saja. Jadi kalau 1-2 menit itu nggak perlu kami percepat atau kami cut lagi. Terus ini kan ini tadi saya bilang agak kental ya guys. Jadi nanti saya akan tambahkan air. Tadi kan 250, saya akan tambahkan air sekitar 50 gram untuk 50 gram atau 50 mili untuk melarutkan si pengembang atau soda kue. Kali ini saya tidak menggunakan baking powder. Kali ini saya menggunakan full soda kue. Tapi kalau untuk jualan saya mix ya guys. Mix saya itu 3:1, biasanya sih begitu. Tapi saya juga karena saya juga pernah pakai mix ini, hanya percobaan saja atau eksperimen. Mix 11, mix 21, dan saya lihat menurut saya yang paling bagus itu mix 3:1. Jadi kalau kita mix itu 1 kilo misalnya ya, 1 kilo baking powder, 3 kilonya itu soda kue, jadi totalnya 4 kilo. Itu bagi saya ya guys, untuk saya jual sehari-hari. Ini gulanya sudah hampir tercampur rata. Ini benar-benar kuning banget ya guys. Tapi nggak apa-apa, insya Allah aman. Jadi kita akan
timbang lagi yang sekitar 50 ml tadi air untuk melarutkan soda kue. Dan soda kue kita menggunakan seperempat sendok teh, atau kalau ditimbang itu sekitar berapa ya guys, sekitar 1,5 kayaknya, 1,5 sampai 2, 1,5 ya kayaknya 1 sampai 1,5 sih. Kita timbang 50 gram atau 50 mili untuk melarutkan si soda kue. Sebenarnya kebanyakan ya guys, kita pakai kita pakai 25 saja dulu. Kalau misalnya nanti masih kental baru kita tambah lagi, karena kita tadi menggunakan 50 mili santan. Kita ulang saja guys, karena kalau kita sedikit-sedikit biasanya timbangannya nggak ngaruh. Kita coba pakai 25 ya guys. Sorry ya, itulah sekitar 25 sampai 30. Lalu kita menggunakan soda kue seperempat sendok teh, ya sekitar 2 gram kurang lebih ya guys. 2 gram, sebenarnya kebanyakan sih kalau 2 gram. 1,5 biasanya, tapi nggak apa-apa. Pasti kalau 2 gram ini biasanya dia ngembang, terus gelembung-gelembungnya itu banyak. Kalau kebanyakan soda kue biasanya begitu, tapi ini kan 2, berarti dikali 4 berarti 8. Ya biasanya kan saya menggunakan 1 kilo itu 5 sampai 6 gram saja, tapi ini kalau dikali jadi sekitar berapa tadi, sekitar 8 gram. Ini lebih sedikit sih, tapi insya Allah masih normal, masih nggak terlalu pahit sih menurut saya. Kita coba dulu ya guys. Kalau masih kental kita tambah lagi sedikit, karena tadi baru kita menggunakan atau kita tambah air 28 gram. Kalau kental baru kita tambah air, tapi kayaknya enggak pas. Kayaknya enggak ini guys. Insya Allah pas ini. Nah ini insya Allah pas. Jadi kita tidak perlu tambah lagi air. Ini ngaduknya juga nggak terlalu lama, sekitar 1 menit sampai 2 menit saja, sama pada saat kita larutkan gula. Ini kita lihat sendiri ya guys, ini sudah 80 sampai 90% kalis ini. Kita lihat sendiri ini. Oke. Bisa dilihat kan? Oke. Selanjutnya kita akan coba resting sekitar 1 jam. Setelah 1 jam baru kita akan eksekusi di kompor, dan mudah-mudahan ini hasilnya seperti yang kita semua harapkan, yaitu bagus. Oke, cukup untuk pembuatan adonan. Alhamdulillah sudah selesai. Lalu kita tunggu sekitar 1 jam lagi. Setelah itu baru kita eksekusi di kompor, insya Allah. Guys, ini adonan sudah kita resting 1 jam lebih ya guys. Belum sampai 2 jam sih, hampir 2 jam restingnya. Maka langsung kita akan eksekusi martabak dengan tambahan santan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kita langsung pakai api yang paling besar. Cuma kalau ini saya lihat agak blur ya guys, karena pengaruh dari kompor. Jadi ini agak gelap sedikit, nggak masalah. Yang jelas masih bagus, apa namanya itu,
videonya. Gelap sih karena tadi apa namanya agak blur karena pengaruh dari panas dari kompor itu sendiri. Mudah-mudahan ini bagus ya guys. Oke, dari sini mungkin kita percepat saja videonya agar durasinya tidak terlalu panjang seperti biasa. Guys, ini hasilnya sedikit tipis, tapi nggak masalah. Ini sebenarnya sudah cocok sih sebenarnya, karena ada sebagian orang yang nggak terlalu suka martabak itu agak tebal, karena di saya sendiri biasanya sering sih ada request jangan terlalu tebal. Jadi ini sebenarnya sudah cukup bagus, sudah oke menurut saya, karena apa namanya itu, untuk takaran sendiri mungkin ini sekitar 300 mili ya kalau nggak salah, untuk loyang ukuran 24-26. Terus tadi loyangnya seperti biasa, karena banyak yang suka nanya ini loyangnya jenis loyang apa. Loyang ukuran 24-26 jenis loyang biasa alias loyang yang paling tipis, karena diameternya itu sekitar berapa, 1 cm saja, maksudnya ketebalannya sih cuma sekitar 1 cm. Jadi itu yang paling tipis, karena ada itu yang sampai 3 cm, 2 cm, bahkan ada yang sampai 5 cm juga tebel begini. Itu yang premium ya kalau nggak salah, karena saya juga nggak pernah pakai, jadi saya hanya bilang kalau nggak salah. Oke, langsung kita isi saja. Kalau biasanya untuk topping saya selalu isi keju atau coklat. Kali ini kita akan coba gabungkan ya guys, kita akan isi keju coklat. Oke. Tapi isinya tipis-tipis saja, karena untuk dimakan sendiri ini saya kira cukup ya guys. Kita kasih susu, susunya ini cukup kental, karena Foyu memang terkadang kental pakai banget, kadang kental saja, kadang encer. Tapi ini saya dapat yang nggak terlalu kental sih, tapi ya standarnya begini sih kayaknya. Biasanya saya simpan di samping kompor agar dia tidak terlalu kental. Oke, warnanya kuning ya guys. Ini pori-porinya cukup bagus menurut saya. Dan seperti biasa kalau saya membuat martabak, biasanya memang pori-porinya seperti ini sih, karena ya begitulah, memang sudah terbiasa. Bukan sombong sih, tapi memang kalau saya membuat martabak biasanya seperti ini. Kalau tidak seperti ini biasanya saya nggak puas, sehingga biasanya saya koreksi lagi apa kira-kira yang salah, karena kalau pori-porinya nggak bagus itu biasanya itu martabak dimakan juga lain-lain. Terus ini kelihatan nggak guys? Mungkin nggak terlalu kelihatan ya guys, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena ini hanya untuk eh, tes saja rasanya. Kira-kira rasanya seperti, nggak, maksudnya dalam artian rasanya apakah dominan santannya atau tidak. Jadi sekarang saya akan coba makan seperti biasa di bagian pinggir saja. Cukup bagus ya guys. Bismillah.
Untuk rasa sendiri cukup dominan, cukup terasa santannya. Karena tadi saya bikin seperempat kilo terigu, itu santannya pakai 50 ml tadi ya guys, atau 50 gram tadi. Jadi rasa santannya cukup dominan sehingga terasa. Jadi untuk resep sendiri, saran saya kalau mau tambah pakai santan ya guys, kalau mau tambah pakai santan, sebaiknya seperti tadi. Untuk 1 kilo itu sekitar 200 ml atau 200 gram santan. Itu insya Allah hasilnya lebih bagus, rasanya lebih gurih. Terus kalau ada yang bertanya, kalau resep dengan santan kara ini dia tahan berapa lama? Tempo hari saya pernah coba tes sih. Nanti saya coba kalian lihat sendiri, karena saya juga sudah lupa berapa jam dia tahan resep pakai santan, tapi itu hari pakai santan bubuk ya guys, tapi kayaknya sama. Nanti saya tulis linknya di deskripsi ya guys, untuk tahan berapa lama martabak dengan campuran santan itu sendiri, karena saya sudah lupa sih, karena sudah cukup lama, nggak tahu berapa bulan, jadi saya lupa. Jadi kalian bisa cek di kolom deskripsi linknya, tes ketahanan martabak dengan menggunakan santan. Oke, mungkin videonya cukup, dan seperti biasa semoga video ini juga bisa menambah wawasan kalian yang baru belajar bikin martabak. Bagaimana campuran-campurannya tadi saya sudah cukup detail ya guys. Kalau yang lalu saya nggak terlalu detail sih menjelaskan, tapi untuk yang ini kami sudah berusaha sih tadi sedetail mungkin, dari takarannya, bahan-bahannya apa yang saya gunakan. Terus tadi saya tidak pakai susu bubuk ya guys, karena susu bubuk nggak saya pakai karena sudah ada santannya, sehingga susu bubuk itu harus di skip pada saat kita menggunakan santan. Tapi kalau kita tidak menggunakan santan, bisa pakai susu bubuk agar dagingnya martabak ini lebih enak sih, lebih gurih kalau pakai susu atau pakai santan. Ini hasilnya juga cukup empuk ya guys, seperti biasa. Kalau pori-pori bagus, insya Allah martabak juga insya Allah lembut. Oke, kami kira cukup sampai di sini. Insya Allah kedepannya saya akan selalu berusaha untuk membuat konten-konten sepekan sekali minimal ya guys. Saya akan coba membuat mungkin eksperimen atau resep-resep baru, atau kita mungkin juga eksekusi resepnya teman ya guys, karena ada beberapa teman yang punya resep itu beda dengan resep saya. Itu akan saya coba eksekusi, karena di video kami yang lalu, nggak tahu berapa bulan yang lalu, saya juga sempat eksekusi resepnya teman, dan alhamdulillah hasilnya juga oke. Sekali lagi terima kasih yang sudah nonton, terima kasih juga yang sudah subscribe. Oh iya, sekian informasi. Alhamdulillah saat video kami ini bikin, kita atau Mata Olan sudah mendapatkan 20.000 lebih subscriber ya guys. Terima kasih sekali. Dukungan kalian membuat kami insya Allah semakin bersemangat untuk membuat konten-konten tentang martabak. Dan untuk resep-resep di luar martabak, nanti dilihat apakah saya bisa atau tidak. Karena memang ini fokusnya di martabak dulu. Mau martabak manis, mau martabak telur, atau trik-trik tentang pengapian, nanti akan coba kami jelaskan lagi. Mungkin ya yang sudah tidak melihat video kami yang lalu, karena channel ini sudah hampir 2 tahun, sehingga subscriber baru jelas tidak akan mengikuti video kami yang telah mungkin setahun lebih usianya mungkin pada saat kami upload. Oke, terima kasih sekali lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan seperti biasa bisa ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.